Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang pengukuran dan kesalahan ukur untuk mata kuliah pengukuran listrik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK-nya, pertama, mahasiswa mampu membandingkan alat ukur dalam pengukuran listrik. Sub CPMK-nya, mahasiswa mampu menganalisis kesalahan dalam pengukuran. Adapun yang pertama itu merupakan konsep-konsep pengukuran. Adapun konsep pengukuran listrik itu merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Jadi, kita misalkan untuk mengukur suatu komponen elektronika maupun komponen-komponen listrik gitu ya, resistor. Jadi kita menggunakan ohmmeter untuk melakukan pengukurannya sehingga kita dapat mengetahui berapa besar hambatan ataupun resistansi dari hambatan tersebut atau komponen resistor tersebut. Selanjutnya, contoh 1. Kamu melakukan kegiatan pengukuran panjang meja dengan pensil. Artinya, kamu membandingkan panjang meja dengan panjang pensil. Panjang pensil yang kamu gunakan adalah sebagai satuan. Sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka disebut dengan besaran. Ya, disebut dengan besaran. Selanjutnya, sedangkan pembanding dalam suatu pengukuran disebut dengan satuan. Satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang disebut dengan satuan. Sedangkan satuan yang digunakan melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama untuk orang yang berlainan disebut tidak baku. Selanjutnya ada klasifikasi alat ukur. Alat ukur analog. Pertama, nilai parameter yang diukur ditampilkan dalam bentuk analog seperti pointer yang dapat dipindahkan dan diukur secara terus-menerus. Kesalahan karena paralaks. Selanjutnya ada nilai parameter yang diukur ditampilkan dalam bentuk digital. Kemudian karena konversi kuantitasi tingkat sinyal tersebut. Ini merupakan karakteristik alat ukur. Model alat ukur sederhana, yang pertama itu yang diukur diwakili oleh variabel fisik yang dapat diamati. X misalnya berat. Kedua misalnya variabel pengukuran fisik seperti gaya yang dapat dideteksi oleh sensor. Dan sensor ubah input variabel fisik menjadi variabel sinyal. Sensor bisa dalam bentuk listrik ataupun mekanik. Jadi, variabel sinyal dapat dimanipulasi dalam sistem transmisi. Selanjutnya, tampilan variabel sinyal menjadi analog atau digital. Output diamati adalah pengukuran N. Jadi, misalnya secara fisik, ini yang mau kita ukur, wortel ini. Jadi, variabel yang mau diukur itu adalah berapa berat daripada wortel tersebut. Nah, dari secara fisik benda ini, wortel ini, yang dibaca oleh sensor. Dia kan membaca berat daripada wortel yang ada di sini. Jadi sensor itu akan merasakan seberapa berat timbangan daripada wortel yang ada di sini. Kemudian sensor memberikan sinyal ke dalam display tampilan, mari, sehingga nanti di
tampilannya akan menunjukkan berapa berat daripada apel tersebut. Yang salah satu contoh daripada karakteristik alat ukur. Selanjutnya, karakteristik dasar. Ada dua karakteristik dasar untuk pemilihan alat ukur untuk ukuran khusus. Pertama, karakteristik diam atau statis, mana dia fungsinya untuk mengukur proses yang tidak berubah. Kedua, karakteristik dinamis ataupun bergerak, itu mengukur proses yang dapat berubah. Ada rumus matematika dari kesalahan. Yang pertama itu ada kesalahan mutlak. Fungsi yang dapat kita gunakan yaitu E sama dengan harga mutlak dari YN dikurang dengan XN. Mana YN adalah nilai yang diharapkan, sedangkan XN adalah nilai yang terukur. Jadi selanjutnya ada persentase kesalahan. Formula yang digunakan lihat di sini yaitu YN dikurang XN, harga mutlaknya dibagi dengan YN dikali dengan 100%. Kemudian untuk akurasi relatif, dapat kita gunakan A sama dengan 1 dikurang YN dikurang XN dibagi dengan YN. Untuk persentase akurasi relatif, A sama dengan 100% dikurang persentase kesalahan, sama dengan 4 kali 100%. Selanjutnya kesalahan-kesalahan pembacaan alat ukur. Kesalahan didefinisikan sebagai perbedaan antara nilai sebenarnya ataupun nilai yang diharapkan oleh penggunaan dan nilai terukur yang ditunjukkan oleh alat ukur. Tunjukkan dalam bentuk kesalahan mutlak atau sebagai persentase kesalahan. Kesalahan mutlak didefinisikan sebagai perbedaan antara nilai yang diharapkan oleh variabel dan nilai terukur oleh variabel. Kesalahan relatif biasanya dalam persentase kesalahan mutlak terhadap nilai yang diharapkan. Selanjutnya ada jenis-jenis kesalahan. Kategori kesalahan bawah 3 judul utama. Pertama, kesalahan umum. Kesalahan pengguna membaca data seperti salah pembacaan atau salah penggunaan alat ukur ataupun kesalahan disebabkan oleh manusia. Itu sering diistilahkan dengan human error bahasa Inggrisnya. Kesalahan ini penyebabnya adalah manusia. Manusia itu yang salah melakukan pembacaan pengukuran. Alat ukur yang sudah menampilkan hasil pengukuran salah dibaca oleh bacanya, operator orang. Satu lagi yang merupakan kesalahan manusia itu mungkin tidak dilakukan kalibrasi. Jadi alat ukur itu dilakukan kalibrasi supaya sesuai dengan apa yang diharapkan nantinya, tera ataupun kalibrasi, supaya hasil pengukuran itu nanti bisa dekati presisi. Selanjutnya ada kesalahan sistematik dikarenakan kesalahan alat ukur ataupun salah kalibrasi seperti yang dibicarakan tadi, kesalahan alat ukur dan lain-lain. Kesalahan lingkungan, keadaan keras seperti suhu tinggi, kelembapan, tekanan, medan elektromagnetik lain. Dan kesalahan observasi seperti paralaks, interpolasi, atau antara kedua skala tinggi. Angka terakhir berayun atau observasi. Untuk di kelistrikan, kesalahan ini sering dijumpai.
Nah, fluktuasi itu terus bergerak sehingga tidak dapat, itulah dia pengukuran dinamis tadi, sehingga tidak dapat terukur dalam kondisi diam karena dengan berjalannya waktu besaran yang diukur itu terus bergerak. Misalnya motor ataupun generator lah, generator menghasilkan listrik, kita mau mengukur tegangannya. Putaran motor itu akan terus bergerak sesuai dengan uh, penggerak mulanya, prime mover. Kalau penggerak mulanya ada ayunan, maka tegangan yang terukur pada alat ukur itu juga pasti akan mempengaruhinya. Sehingga terjadilah fluktuasi, gerakan terus. Jadi kalau kita menggunakan alat analog, teranalog tegangan itu dia akan jarumnya terus bergerak, bergerak, tapi dia di seputaran skala itu aja. Nah, jadi operator ataupun para pembaca akan mengambil rata-ratanya di bagian mana dia sering bergerak, posisi angka berapa. Di alat ukur digital juga begitu. Cuma alat ukur digital akan menampilkan dalam bentuk angka. Angkanya itu terus nanti bergerak. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, seperti itu. Yang disebut dengan ayun atau berfluktuasi. Ketiga ada kesalahan acak, yaitu akumulasi sejumlah besar efek kecil dan perhatian untuk tingkat tingginya akurasi dapat dianalisa menggunakan statistik. Selanjutnya, tipe lain dari kesalahan. Pengaturan 0 atau pembacaan boleh membaca 0 tetapi sebenarnya tidak 0. Ini berkaitan juga dengan kalibrasi. Jika kita membahas tentang multimeter ataupun avometer begitu ya, itu ada kalibrasinya. Jadi nanti kalau avometer itu kita kalibrasi, maka dia nanti tidak pas posisinya di angka 0 misalnya. Nanti jadi ini yang akan melakukan peran ya terserah ya, misalnya mau mengukur restan dan itu resistor. Jadi kalau ini tidak dikalibrasi biasanya di sini kalibrasi sehingga posisi jarum ini pas menunjukkan di skala 0. Jika pada saat kita nanti mengukur restan yang ada di sini dia menunjukkan besarannya apa besaran. Misalnya sini besaran. Kalau dia tidak di 0, kemungkinan bisa berkurang di sini posisi. Selanjutnya ada kesalahan penguatan. Rectifier secara luas digunakan dalam secara berhati-hati perlu. Selanjutnya ada kesalahan pemrosesan dalam alat ukur modern. Berisikan peralatan proses yang kompleks, biasanya dihubungkan dengan analog digital, mana membuatkan kesalahan kuantitas dan proses. Adapun analisa statistik kesalahan dalam pengukuran dalam rata-rata aritmia, nah X rata-rata di sini itu X1 ditambah X2 ditambah X3 tambah X4 sama dengan 1/N sigma I sampai ke N XI. Nah, X itu dan pembacaan I dan N total jumlah pembacaan. Jadi misalnya kita melakukan pengukuran terhadap putaran generator tegangan. Kita mau mengukur tegangan pada generator misalnya. Kita mau mengambil rata-ratanya. Pada pengukuran pertama diperoleh tegangan itu misalnya 120 volt.
Yang kedua ukur dia 220, ketiga 224, pertama dia 220 volt, kedua 225, tiga 225, empat dia agak turun 223, fluktuasi tadi tidak stabil atau stabil, kali sudah terukur kali stabil. Jadi ini dia, sehingga bisa kita gunakan persamaan ini, mana jumlahkan 220 ditambah 225 25 ditambah 223 ditambah 225 per 5. Kita nanti hasil. Selanjutnya ada deviasi, mana dapat kita gunakan dn sama dengan xn dikurang x rata. Dengan catatan, jumlah aljabar deviasi sejumlah pengaturan dari rata-ratanya adalah. Adapun juga deviasi rata-rata dapat kita gunakan persamaan D sama dengan D1 laku sampai ke dn dengan n, mana D1 D2 bilangan mutlak n kan mutlak deviasi. Selanjutnya ada limiting error. Sebagian besar pabrik menyatakan alat ukur adalah akurat dalam persentase skala penuh. Contoh, persen pada skala penuh. Maka untuk alat ukur mempunyai skala penuh, misalnya faktor itu, dan akurasi adalah lebih kurang 0. Oleh karena itu, nilai yang diharapkan berkisar 9 volt atau ya ada tang bawah dari atasnya. Kedua, nilai tegangan yang diharapkan melalui tahanan adalah 9. Tetapi ukuran menunjukkan nilai 89 volt. Nah, hitung pertama itu kesalahan mutlak, persentase kesalahan, akurasi relatif, dan persentase. Adapun penyelesaian untuk contoh satu tadi, Gn sama dengan 90 volt dan Xn adalah 89 volt. Kesalahan mutlaknya E sama 90 dikurang 89 dengan 1. Persentase kesalahannya Yn dikurang Xn per Yn 100%, yaitu 90 kurang 89 dengan 10 100% sama dengan 1%. Akurasi relatif A sama dengan 1 dikurang Yn dikurang Xn bagi Yn sama dengan A 1 dikurang 9 kurang 9 sama dengan 1 dikurang 0 98 persentase akurasi relatif A sama dengan akurasi relatif A dikali 100%. Itu 0,989 dikali 100 sama 9,89%. Nah, ini ada tugas rutin. Nah, satu halnya dari data yang diberikan sebagai berikut. X1 sama dengan 9, X2 sama 1, X3 sama 2, X4 sama dengan 9, 6, dan X5 sama dengan 9. Hitunglah rata-rata aritmatik D, deviasi setiap nilai, C, penjumlahan aljabar deviasi, D, deviasi rata-rata, dan E, standar deviasi. Daftar pustaka pada materi ini kita gunakan yang pertama Stand of Guide is Education Practice Hall tahun 96. Seperti listrik Sumto alat listrik ya 1996 saat ini listrik Sari. Demikian
pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat wawasan bagi yang dengar. Terima kasih, sampai jumpa. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.